kemarin pakai gergaji dan alat ya, supaya bisa menjangkau yang bagian atasnya. Nah, setelah itu kan manfaatnya selain cepat pertumbuhan, jangan batang utama dan batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani durian. Ini pohon durian bawor di atas musangking dan bawor duri hitam ya, super tembaga di blok los ini di lahan miring, sahabat tani durian. Dan sebelum saya lanjut melakukan treatment pada pohon durian vegetatif di bawah usia 1 tahun supaya cepat besar dia untuk pohon durian duri hitam, nah, supaya cepat besar sama seperti ini. Jadi kurang lebih hampir 3 tahun umurnya. Dan ini setelah dipangkas bagian atasnya, sahabat tadi durian, ataupun di pruning dahan-dahan ini. Ini contohnya aja ya, yang seperti ini dari bibit polybag, bukan dongkel ya, langsung bukan ya. Dan insya Allah tahun depan ini kalau kita nutrisinya jaga terus, insya Allah ini mulai dia belajar, sahabat tani durian. Makanya itu dari mulai sekarang saya tidak akan pernah berhenti untuk melakukan terus treatment pemberian nutrisi supaya dia ada energi nanti pas berbunga di tahun berikutnya, sahabat tani durian. Dan kita langsung cek pohon durian duri hitam yang akan saya treatment supaya cepat besar, sahabat tani durian. Dan di sana ada durian bawor, ya ada bawor juga. Baik, saya langsung ke lokasi. Ini dia, baik sahabat tani durian. Dan yang barusan di sana adalah pohon durian bawor juga. Bahkan di sana adalah durian duri hitam usia 3 tahun, sahabat tani durian. Dan tahun depan boleh kita latih. Ini untuk di lahan miring supaya tanah tidak lari. Ini juga ada matahari, durian matahari. Ini nampak kekar kokoh. Minggu-minggu kemarin saya lakukan pruning atau pemangkasan dahan yang saling berdempetan, sahabat tani durian. Dan nanti saya update hasilnya setelah 2 minggu atau 1 bulan setelah ini dilakukan pemangkasan pada pohon durian duri hitam. Ini kalau dideketin besar sekali, sahabat tani durian, fisiknya ya. Baik, kita langsung ke durian duri hitam. Nah, sebelumnya ini kan di sanitasi globaya, terus digemburkan ya, supaya gembur juga tanahnya agar dia cepat sama biar lebih cepat seragam dengan pohon-pohon yang lainnya tanpa dipaksa terus gitu ya. Tapi kita lakukan treatmentnya kita secara manual, terus kita modif ya. Lalu kemudian nanti akan saya berikan pupuk juga sekaligus ya, melakukan treatment pemupukan dibantu dengan pupuk nitrogen tinggi seperti pupuk NPK Mutiara Sprinter yang dimana komposisi udaranya untuk nitrogennya 20%, fosfat kaliumnya 10-10, jadi untuk lebih dominan ke nitrogen ya. Begitu sahabat tani durian. Nah, kalau urea pun itu urea dari nitrogen berbentuk padat ya. Tapi selebihnya kan dari udara 75%, dan yang lainnya masuk ke akar ketika akar digemburkan. Kan begitu. Mulai dari udara itu, makanya pentingnya sekali kalau tanah itu padat, apalagi tanamannya masih vegetatif seperti ini, perlu dilakukan penggemburan begitu sahabat tani durian. Akar nitrogen dari udara yang 70% sebagian masuk ke akar tanaman begitu, karena nitrogen itu kan ibaratnya makanan untuk tanaman durian yang masih vegetatif. Baik, sebelum saya melakukan pemupukan, saya akan lakukan metode pemangkasan bagian bawah supaya ini cepat besar begitu sahabat tani durian. Ya, terutama di sini cabangnya paling bawah, dan selain itu suka dililit rumput liar. Terus yang bagian sini juga harus seimbang. Nah, nanti dia biar fokus naik ke atas nutrisinya begitu sahabat tani durian. Kalau ini juga boleh. Nah, seperti ini. Cukup yang bagian bawah saja. Nah, fisiknya seperti sekarang sahabat tani durian. Ini belum pakai dolomit segini tanahnya ya. Belum pakai dolomit, tapi alhamdulillah. Sebelumnya kelihatan stres, tidak bagus, digerayangi hama. Dan saya percaya untuk durian duri hitam ini, sekalinya sehat, dia akan tak terkejar dengan pohon durian lainnya begitu sahabat tani durian. Nah, selebihnya akan saya langsung berikan pupuk. Kemudian dibuat parit dulu di sini supaya pupuknya tidak lari. Ini posisinya miring karena setiap harinya hujan sahabat tani durian. Nah, seperti ini. Jadi berarti boleh ditanam lah pupuknya.
Baik sahabat tani, kita lanjut, dan barusan jeda dulu, ada waktu azan tiba berkumandang, dan ini untuk bawor ya, untuk bawor seperti ini bisa vegetatif, jadi menyelamatkan lahan miring sekaligus ditanami durian begitu ya kan. Jadi lahan miringnya indah sekarang, sudah banyak tanaman durian premiumnya, alhamdulillah sahabat tani. Nah selain itu nanti ya, jangan terlalu dalam untuk menanam awal, karena itu akan berpengaruh signifikan pada tanaman duriannya, dalam arti signifikan bukan cepat pertumbuhan tapi stagnasi ya, lambat. Jadi akar serabutnya tidak muncul, kalau bisa sih muncul ya, dan didukung nanti oleh akar banir juga, harus muncul juga setelah dia remaja begitu sahabat tani. Harus kena penetrasi sinar matahari, karena tanaman juga syarat tubuh tanaman itu kan matahari sangat berpengaruh ya, berpengaruh besar terhadap suatu tanaman, apalagi tanaman yang sudah usia vegetatif begitu. Baik, bismillah, kita lanjut pemupukan. Kalau dosis besar ya dilakukan 3 bulan sekali, kecuali dosis rendah yang diberikan sahabat tani. Nah ini dibuat parit, dan sebentar lagi kan tutup agar tidak hanyut dan tidak lari. Nah selain pemupukan, boleh dijeda ingin melakukan penyemprotan, ya lakukanlah penyemprotan ya, penyemprotan daun plus nutrisinya nanti setelah ya 2 minggu atau 1 minggu gitu kan. Nah untuk beralih ke organik, silahkan organik juga dilakukan setelah pemupukan 1 minggu gitu kan, atau 2 minggu begitu sahabat tani. Jadi bukan berarti tidak boleh dilakukan organik, cuma hanya saja tidak boleh bersamaan dengan pupuk kimia, baik dengan urea ataupun dengan apa gitu kan. Untuk mengejar pertumbuhan hanya untuk urea saja boleh sebenarnya, itu kan urea tunggal sahabat tani rudian. Dan pengganti ureanya di sini walaupun 20% ada kan. Dan selebihnya boleh dilakukan penggemburan atau dibantu dengan air hujan, karena di sini masih musim hujan. Bagaimana musim kemarau, tanaman durian jangan telat untuk melakukan penyiraman di usia-usia yang vegetatif seperti sekarang ini begitu sahabat tani durian. Dan diusahakan penetrasi sinar matahari harus cukup seperti ini, walaupun di depannya banyak pohon pisang, yang penting pohon pisang tidak mengganggu daripada penetrasi sinar matahari yang dibutuhkan oleh tanaman durian di sini begitu sahabat tani durian. Terus begitu kita lanjut ke pohon durian bawor ini. Nah bagaimana ini jarak berdekatan itu memanfaatkan lahan sekaligus optimalisasi kebun ya, optimalisasi kebun dan sekaligus menjaga tanah roboh daripada atau longsor daripada erosi di saat hujan intensitasnya tinggi. Nah begitu yang berdampingan atau bersentuhan nanti bersinggungan dahannya ke kiri atau ke kanan, boleh akan saya pangkas begitu sahabat tani durian. Yang dipelihara cabang yang keluar yang tidak bersinggungan dengan tanaman lainnya. Nah bagaimana tanaman durian di sini setelah melakukan pemupukan ini ya, selain untuk mempercepat pertumbuhan, dibantu ya penyemprotan, karena daun juga sangat butuh nutrisi. Hanya beda saja kalau pupuk yang baru saja diaplikasikan langsung ke akar dan tidak langsung ke stomata daun, beda dengan penyemprotan nutrisi daun sekaligus kombinasi dengan pupuk atau dengan pestisida hayatika ataupun organik ataupun kimia ya, sekaligus fungisida begitu, itu langsung ke stomata daunnya. Nah untuk menghijaukan zat klorofil pada daun seperti biasa saya lakukan, nitrogen harus ada, kemudian sulfur supaya tidak kuning ujung daunnya, lalu kemudian magnesiumnya diperhatikan. Nah dibantu dengan, kalau tidak ada magnesium sulfat langsung aja dengan dolomit ya. Dolomit itu sekaligus untuk menetralkan pH tanah atau menjaga kestabilan pH pada tanah yang dibutuhkan oleh tanaman durian. Karena tanaman durian di bawah 6% pH-nya atau 6 trip dari soil diameter itu sangat tidak toleransi sahabat tadi. 6 minimal, 7 maksimal sahabat tani durian begitu. Terus bagaimana yang sudah di masuk prageneratif nih, contohnya ini yang masuk
regeneratif, dan ini udah dipangkasin sama saya, sahabat tani rudian. Tujuannya supaya dia batang utamanya mudah terpapar oleh sinar matahari, dan selain itu mempercepat proses pertumbuhan atau pembungaan begitu ya. Seperti ini. Kita jarak dekatnya. Kemarin pakai gergaji dan alat ya, supaya bisa menjangkau yang bagian atasnya. Nah, setelah itu kan manfaatnya selain cepat pertumbuhan, jangan batang utama dan batang atau dahan ya, biar lebih cepat kokoh, kekar, dan tidak mudah dihinggapi oleh hama dan penyakit, dan mengurangi kelembaban tentunya. Dan sekarang juga akan saya bersihkan ini sekitarannya supaya tidak terlalu lembab karena jadwal intensitas hujan terus ada begitu sahabat tadi rudian. Dan diusahakan harus betul-betul terpapar oleh sinar matahari bagian akar. Apakah ini udah dipupuk? Ini udah dibekali pupuk ya, pupuk bahan baku seperti fosfat. Sudah saya berikan sebelum tumbuhnya ini gulma. Ya. Nah, ini diikat karena terlalu rendah tadi kemarin sebelum-sebelumnya di bulan yang lalu saya panjat, ini agak rengkah, kemudian saya ikat. Bagian atasnya sebagian juga yang berdempetan belum semua saya lakukan pemangkasan. Insya Allah lain waktu kesempatan insya Allah akan saya lakukan kembali supaya tidak tumpang tindih. Maksud daripada pemangkasan itu selain untuk pelancar sinar matahari masuk ke dalam batang utama tanaman durian dan memperkokoh juga batang utama. Jadi kiranya begitu sahabat tani rudian, dan mohon maaf apabila mana video ini kurang bermanfaat atau kurang layak, mohon untuk dimaafkan. Dan jika ini bermanfaat, alhamdulillah. Terus jika ada yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar, insya Allah saya balas semampunya saya soal perawatan pemupukan supaya ini cepat besar. Nah, ini pupuknya dulu tidak ada hujan saya melakukan pemupukan dengan NPK di Kocor. Tidak ada hujan seperti barusan ditimbun. Nah, tidak ada hujan selama waktu pemupukan 3-4 hari atau apalagi seminggu, ya wajib harus saya siram. Karena pupuk yang dibenamkan barusan harus betul-betul mudah diserap oleh akar tanaman durian. Dan kebetulan barusan itu tanahnya lembab, ya basah. Itu syarat melakukan pemupukan dengan NPK. Jika tidak dikocorkan, tanah harus lembab. Oke ya, sahabat tani rudian, lain waktu kesempatan kita jumpa kembali seputar tentang tanaman durian, dan saya harus undur diri video ini untuk sekaligus melakukan treatment pada pohon durian yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.